Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ibu bapak guru hebat, perkenalkan saya Umi Khalifah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 4 Pladen, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di video kali ini saya ingin menyampaikan hubungan antara materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya selalu meyakini bahwa anak adalah selembar kanvas putih di mana seorang guru adalah pelukis yang akan mengisi kanvas tersebut sesuai dengan keinginan pelukisnya. Saya juga percaya bahwa seorang guru harus selalu di depan, memberi contoh, dan memiliki pengetahuan yang luas untuk mentransfernya kepada peserta didik tanpa banyak melibatkan mereka dalam proses pencarian konsep pengetahuan itu sendiri. Selama ini, fokus pembelajaran saya selalu berpusat pada aspek kognitif dan saya merasa gagal jika peserta didik tidak mencapai standar kelulusan atau KKM-nya. Selain itu, saya juga meyakini bahwa pembelajaran terbaik hanya bisa terjadi di dalam kelas. Karena menurut pemikiran saya sebelumnya, kelas itu memang tempat paling tepat yang telah disiapkan khusus sebagai tempat belajar. Saya percaya bahwa di dalam kelas, anak-anak akan lebih fokus dan terkonsentrasi dalam menerima pelajaran. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mengikuti modul 1.1, pandangan saya tentang pendidikan telah berubah secara signifikan. Saya sekarang menyadari bahwa anak bukanlah kanvas putih yang kosong, melainkan kanvas yang sudah memiliki coretan bawaan. Ada yang coretan yang baik dan ada pula yang buruk yang memang sudah ia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah mengarahkan mereka untuk menguatkan coretan-coretan yang baik dan mengaburkan yang buruk. Kita tidak dapat mengubah atau menghapus coretan dasar ini, tetapi hanya memperkuat atau menyamarkannya. Modul ini juga membuat saya menyadari bahwa peran seorang pendidik harus sejalan dengan pemikiran Tutwuri Handayani yang memberikan dorongan dari belakang. Kita harus memberikan kebebasan kepada peserta didik dan menghormati kodrat mereka. Harapannya, mereka dapat mengembangkan inisiatif berpikir kreatif dan inovatif serta menemukan konsep ilmu pengetahuan sendiri, bukan hanya menerima pengetahuan dari bapak atau ibu gurunya. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai dengan kodrat mereka, di mana kodrat seorang anak adalah memang suka bermain, mereka akan merasa senang dan perasaan cinta terhadap belajar akan tumbuh tanpa disadari. Sekarang, saya juga menyadari bahwa aspek afektif, yaitu pembentukan karakter dan moral, menjadi lebih penting daripada aspek kognitif. Ini adalah landasan yang akan membantu anak menjadi manusia yang humanis, penuh kasih sayang, jujur, bahagia, dan bertanggung jawab. Selain itu, saya juga menyadari bahwa pembelajaran tidak hanya terbatas pada ruang kelas. Anak-anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan melihat relevansi dari apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pembelajaran harus memiliki aplikasi praktis dalam kehidupan mereka di masyarakat. Yang ketiga,
apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Langkah pertama yang akan saya ambil adalah menerapkan pendekatan merdeka belajar. Dalam proses pembelajaran saya akan mengikut sertakan peserta didik dalam perencanaan pembelajaran sehingga mereka menjadi lebih antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya akan mendorong mereka untuk berpikir kreatif, inovatif, dan memiliki inisiatif dalam mengemukakan ide-ide mereka, sehingga mereka menjadi mandiri dalam menemukan konsep ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran kontekstual yang mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan kearifan lokal serta sumber belajar. Hal ini akan membantu peserta didik mengenali, melestarikan, dan mengembangkan budaya mereka. Dalam memberikan kebebasan belajar, saya akan tetap memberikan arahan yang tepat agar anak tidak tersesat. Saya akan menjadikan pembentukan karakter sebagai bagian integral dari proses pembelajaran, baik sebelum memulai pembelajaran maupun ketika mengakhiri sesi. Saya juga akan mencari dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar, karena saya menyadari bahwa sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar merupakan 3 pilar utama dalam pembentukan karakter dan budi pekerti anak. Semoga dengan langkah-langkah ini kita dapat menjadi pendidik yang lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi perkembangan peserta didik. Satu kalimat penutup dari saya, pendidikan adalah tentang mengarahkan anak menjadi lebih baik, memberikan kebebasan berpikir kreatif, membentuk karakter, dan menjadikan kehidupan sebagai bentuk pembelajaran. Demikian pemaparan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.